Beb, katanya PBNU pecah ya Beb, gara-gara nasab. Bukan hanya PBNU, tapi ya memang Imat dan golongannya itu mereka memecah belah umat Islam. Makanya insya Allah sebentar lagi kitab yang dikarang sama anak-anak pondok, tapi anak tambah-tambahin sedikit adillah dalil-dalilnya. Insya Allah dengan adanya kitab itu, bagi orang yang memang mendapatkan hidayah, insya Allah akan tercerahkan dengan kitab itu. Anak punya KTP itu Sayyid Bahar bin Smith. Anak punya KTP Sayyid Bahar bin Smith. Itu sebelum ada tesis abal-abalnya Imat. KTP anak itu udah Sayyid Bahar bin Smith. 1 juta imat tetap tidak akan pernah bisa meruntuhkan nasab Pak Alawi. Kenapa? Karena nasab Pak Alawi dibangun dengan fondasi keimanan, fondasi ketakwaan, fondasi ibadah, zuhud, qanaah, wara', khauf, khasyah, ikhtiyar, kehati-hatian. Jangan 1 juta, jangan 1 imat, 1 juta imat tidak akan meruntuhkan nasab Pak Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi, tentunya yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Oke, di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Bahar bin Sumit yang menanggapi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani lewat komentar netizen. Jadi dalam video tersebut berupa potongan saya temukan tadi di YouTube. Jadi ketika Bahar bin Sumit ini melakukan siaran langsung ataupun live streaming, ada seorang netizen berkomentar mengatakan bahwasanya bib katanya PBNU pecah. Kemudian Bahar bin Sumit menjawab, bukan hanya PBNU, ya, tapi Kiai Imat dan para golongannya memang suka memecah belah umat Islam, kata Bahar bin Sumit. Kemudian dia mengatakan bahwasanya insya Allah nanti ya kitab yang sudah dikarang oleh anak-anak pondok bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah akan tercerahkan dengan adanya kitab tersebut. Kemudian dia menjelaskan masalah KTP-nya dalam video tersebut, bahwasanya KTP-nya itu namanya Said sebelum muncul tesis abal-abal Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ya. Kemudian dia menjelaskan masalah hukum tes DNA untuk mengisbat suatu nasab, untuk penentuan nasab bagaimana hukumnya, dan nama Gus Fuad, nama Kiai Imat juga dibawa-bawa dalam video tersebut. Katanya Kiai Imat dan Gus Fuad sering mengatakan, menggembar-gemborkan terkait masalah tes DNA. Katanya Habib sudah tes DNA 180 orang, ya. Itu tidak bisa, kata Bahar bin Sumit. Artinya, intinya yang dibahas oleh Bahar bin Sumit ini masalah hukum tes DNA itu tidak bisa untuk penentuan nasab, untuk mengisbat nasab, dan pokoknya ada beberapa hal yang dibahas oleh Bahar bin Sumit dalam video tersebut. Oke, kita cek dulu videonya seperti apa, jangan di skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Beb, katanya PBNU pecah ya Beb, gara-gara nasab. Bukan hanya PBNU, tapi ya memang Imat dan golongannya itu mereka memecah belah umat Islam. Makanya insya Allah sebentar lagi kitab yang dikarang sama anak-anak pondok, tapi anak tambah-tambahin sedikit adillah dalil-dalilnya. Insya Allah dengan adanya kitab itu, bagi orang yang memang mendapatkan hidayah, insya Allah akan tercerahkan dengan kitab itu. Kok ganti Sayyid? Itu pertanyaan bodoh itu, kok ganti Sayyid? Nggak ada ganti Sayyid. Kita orang semua itu Muhabib, Musayyid, Musyarif. Ketiga-tiganya itu adalah gelar Luriah Muhammad Sayyid. Dan anak itu, anak punya KTP itu Sayyid Bahar bin Smith. Anak punya KTP Sayyid Bahar bin Smith. Itu sebelum ada tesis abal-abalnya Imat. KTP anak itu udah Sayyid Bahar bin Smith. Itu yang harus orang tahu. Hukum tes DNA apa? Anu udah berkali-kali bilang, Darul Fatwa, Darul Ifta di Qatar. Kemudian banyak sekali para
lembaga-lembaga fatwa yang mengatakan bahwasanya tes DNA jauh ya, tes DNA jauh untuk mengisbat suatu nasab itu dilarang, tidak diperbolehkan. Tapi kalau tes DNA untuk yang lain itu hukumnya boleh. Dan jikalau ente orang mau pakai tes DNA untuk apa namanya, untuk apa, tes DNA itu kan sering disebut sama Imat, Fuad, Pleret dan lain-lainnya. Oh harus tes DNA, harus tes DNA. Oh 180 para Habib sudah tes DNA, golongannya ini. Itu nggak bisa seperti itu. Cukup. Kalian sudah melihat, menyaksikan, dan mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Bahar Smith dalam video tersebut. Apa yang dikatakan terkait menanggapi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi jelas sekali di awal video Bahar Smith mengatakan lewat komentar netizen. Jadi ketika Bahar bin Smith itu melakukan siaran langsung di YouTube ataupun live streaming, ada seorang netizen berkomentar mengatakan bahwasanya Bib katanya PBNU pecah ya. Ya bukan hanya PBNU kata Bahar bin Smith. Ya tapi Kiai Imad dan para golongannya memang suka memecah belah umat Islam, kata Bahar bin Smith. Kemudian dia mengatakan bahwasanya insya Allah nanti ya kitab yang sudah dikarang oleh anak-anak pondok bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah akan tercerahkan dengan adanya kitab tersebut. Kemudian dia menjelaskan masalah KTP-nya dalam video tersebut bahwasanya KTP-nya itu namanya Said. Dari dulu memang KTP-nya namanya Said sebelum muncul tesis abal-abal Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya. Kemudian dia menjelaskan masalah hukum tes DNA untuk mengisbat suatu nasab, untuk penentuan nasab bagaimana hukumnya, dan nama Gus Fuad, nama Kiai Imad juga dibawa-bawa dalam video tersebut. Katanya Kiai Imad dan Gus Fuad sering mengatakan, menggembar-gemborkan terkait masalah tes DNA. Katanya Habib sudah tes DNA 180 orang ya. Itu tidak bisa kata Bahar bin Smith. Artinya intinya yang dibahas oleh Bahar bin Smith ini masalah hukum tes DNA itu tidak bisa untuk penentuan nasab, untuk mengisbat nasab. Jadi bagaimana setelah kalian melihat dan menonton video tersebut, apa yang disampaikan oleh Bahar Smith ini? Ya, dia mengatakan bahwasanya Kiai Imad dan golongannya memang memecah belah umat Islam. Atas dasar apa? Atas dasar Kiai Imad itu meneliti nasab para habaib, membuat tesis. Ya, itu bukan memecah belah umat Islam, tapi justru sebaliknya mencerahkan umat Islam dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Itulah yang disebut khasanah ilmu. Lagi nih dari Bahar bin Smith juga yang menanggapi Kiai Imad, katanya jangankan satu Kiai Imad, 1 juta Kiai Imad tidak akan bisa meruntuhkan nasab Ba'alwi katanya. Kenapa? Karena nasab Ba'alwi itu dibangun dengan pondok keimanan, ketakwaan, ibadah dan lain sebagainya ya. Oke, kita cek dulu videonya seperti apa, jangan di skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Kan 1 juta iman tetap tidak akan pernah bisa meruntuhkan nasab Ba'alwi. Kenapa? Karena nasab Ba'alwi dibangun dengan fondasi keimanan, fondasi ketakwaan, fondasi ibadah, suhud, qanaah, wara', khauf, khasyah, ikhtiyar, kehati-hatian. Jangan 1 juta, jangan 1 iman, 1 juta iman tidak akan meruntuhkan nasab Ba'alwi. Cukup ya, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bahar Smith dalam video tersebut terkait menanggapi Kiai Imad. Kira-kira menurut kalian logis nggak, nyambung nggak dengan tesis Kiai Imad? Jawabannya, kira-kira jawaban Bahar Smith ini bisa nggak meruntuhkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Jadi dalam video tersebut Bahar Smith mengatakan, video ini potongan ya, saya temukan juga di YouTube, saya lihat tadi, dia mengatakan bahwasanya jangankan 1 Kiai Imad, 1 juta Kiai Imad tidak akan bisa meruntuhkan nasab Ba'alwi. Kenapa? Karena nasab Ba'alwi itu dibangun dengan pondok keimanan, ketakwaan, ibadah dan lain sebagainya. Jangankan 1 Kiai Imad, 1 juta Kiai Imad tidak akan bisa meruntuhkan nasab Ba'alwi. Jadi seperti itu kata Bahar bin Smith. Ya, jadi setelah saya tonton video Bahar Smith selama ini, jawaban dari Bahar Smith selama ini yang menanggapi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak sedikit pun bisa meruntuhkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tidak sedikit pun dalil-dalil yang dibawa oleh Bahar Smith ini bisa meruntuhkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kenapa? Karena tidak nyambung, tidak ilmiah, bukan argumentasi ya.
Jadi seperti itu. Kan Kiai Imad dalam tesisnya mengatakan bahwasanya nasab para habaib, nasab Ba'alwi itu tidak terkonfirmasi, tidak tersambung dari abad ke-4 sampai ke-9. Nah, itu yang harus dibuktikan. Tunjukkan manuskripnya, kitabnya. Ini yang dipermasalahkan adalah Ubaidillah. Nyambung atau tidak nasabnya itu kepada Ahmad bin Isa al-Muhajir, karena itu ada keterputusan riwayat. Karena Ubaidillah itu dicangkokkan oleh Habib Ali As-Sakran di abad ke-9, sedangkan di abad ke-8, abad ke-7, abad ke-6, 5, 4 ya, dan seterusnya itu tidak ada datanya. Makanya muncul nama Ubaidillah itu di abad ke-9. Nah, untuk membuktikannya itu lewat kitab sezaman dengan data-data. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari khilafan, kesalahan dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.